Baiklah, teman-teman, karena materi kita sudah datang, kita lanjutkan pembahasan kita di diskusi di bagian entrepreneur ini. Baiklah, saya serahkan kepada moderator kita, kepada Kak Revi, dipersilahkan. Oke, kita lanjut ke sesi yang kedua. Sebelumnya selamat datang kepada Mas Heru Sutantio. Selamat datang, Mas. Selamat siang semua. Semoga sehat-sehat semua. Amin, amin. Jadi kita masuk ke tema selanjutnya di bidang entrepreneurship. Jadi kali ini Mas Heru bakal ngasih tahu ke kita, nge-share terkait entrepreneur versus pekerja profesional, pilihan sukses untuk diri dan negeri. Jadi pemateri kita kali ini sebelumnya berprofesi sebagai profesional, Mas ya? Betul. Saya lihat di CV-nya, wow, ini perusahaan-perusahaan minyak semua ya, Mas ya? Dan sekarang malah beralih ke entrepreneurship gitu ya. Mungkin ada hal yang menarik nih, kenapa shifting nih dari tahun 2011 sampai 18 dan sekarang berapa nih? 2010 ya? 2020 maksud saya memulai entrepreneurship gitu ya, Mas ya. Jadi Mas Heru Susantio ini jadi sebelumnya itu bekerja di 2018-2020 bekerja sebagai country director Sodexo, perusahaan multinasional dari Prancis. Maaf, saya baca dari bawah aturannya. Dari 2008 sampai 2011, Schlumberger Timur Tengah dan USA, perusahaan service oil and gas terbesar di dunia. Wow. Terus 2011 sampai 2012, ConocoPhillips dari USA. Terus 2012 sampai 2018, Shell China dan Indonesia. Dan tadi 2018 sampai 2020, country director Sodexo, jadi dari Prancis nih. Terus shifting menjadi CEO, ini apa namanya, startup sendiri ya Mas ya? Betul. Esteem ini ya? Sendiri. Wow, CEO Esteem, HR Technology Company, CCO Alpha Beta, Technology Company, BU Head Fortia, Strategic Consulting Firm, dan ini beliau sebagai owner Teguk. Ini F&B Mas ya? Betul. Menarik sekali ini. Jadi dari perusahaan minyak, terus masuk ke HR ya, terus ada AI juga. Mungkin langsung saja, mungkin kenapa nih seperti ini gitu Mas? Shifting seperti ini dan jadi entrepreneur dari sebelumnya profesional, dan mungkin apakah salah satu yang terbaik atau dua-duanya sama baik, seperti itu pilihan-pilihan tersebut. Jadi mungkin langsung saja kita serahkan kepada Mas Heru Susantio. Silakan Mas. Terima kasih banyak Mas Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan semua di forum siang hari ini. Saya yakin rekan-rekan semua pasti termasuk orang-orang yang haus gitu kan akan ilmu gitu ya. Jadi menyempatkan waktunya di weekend yang sebenarnya di umur-umur rekan-rekan semua sekarang itu kebanyakan lagi pada main nih. Entah itu di luar atau sekarang lagi nonton Netflix gitu ya. Tapi rekan-rekan semua sekarang ada di sini, kita sharing bareng-bareng gitu untuk ilmu, experience, dan sebagainya. Dalam hal ini khususnya dari sisi entrepreneurship. Jadi mungkin perkenalan sedikit, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Revi, saya Heru Sutantio. Saya pada siang hari ini ingin menjelaskan tentang, sebenarnya bukan menjelaskan, tapi lebih berbagi pengalaman sebagai yang sebelumnya saya seorang pekerja profesional gitu ya, selama lebih dari 12 tahun. Kemudian sekarang saya sudah full time untuk jadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Seperti itu. Mas Revi, izin saya sharing screen ya Mas, mungkin supaya lebih jelas. Boleh Mas. Oke, baik. Sudah terlihat Mas Revi dan rekan-rekan semua? Sudah ya? Iya, baik. Jadi ini tadi lebih ada beberapa orang yang seneng ngelihat gambar gitu kan dibanding dengan kata-kata. Nah, ini saya kasih gambarnya gitu. Jadi tadi benar yang dibilang sama Mas Revi, saya mulai kerja itu di tahun 2008 ya, setelah lulus. Kemudian saya langsung waktu itu ditempatkan di Timur Tengah.
sebagai seorang engineer, kemudian saya pindah ke ConocoPhillips, setelah saya selama 3 tahun di luar, tentu aja sesuai dengan tema kita di balik ke Lampung Komunitas. Kemudian saya pulang ke Indonesia, saya kerja di ConocoPhillips, perusahaan minyak. Setelah itu saya pindah lagi ke Shell. Di Shell saya cukup lama, sekitar 6 tahun. Penempatan di Shell China, kemudian di Shell Indonesia juga. Beberapa kali juga di Asia Tenggara, cuman nggak terlalu lama gitu ya. Setelah itu saya, alhamdulillah setelahnya saya diterima di perusahaan Perancis sebagai country director atau direkturnya di Indonesia. Seperti itu. Nah, setelah ada di posisi puncak gitu ya, semakin kuat gitu dorongan untuk jadi seorang entrepreneur. Karena mungkin karena yang tadinya penasaran gitu ya, gimana sih rasanya jadi direktur gitu kan, tapi setelah ada di posisi direktur ngerasain, oh ternyata kayaknya lebih enak nih jadi entrepreneur atau punya usaha sendiri dan pegang kendali bisnis sendiri gitu dibanding ngurusin bisnis orang. Akhirnya saya memutuskan jadi full time entrepreneur. Saat ini saya punya beberapa company, bukan hanya sendiri tentu saja, saya dengan partner saya juga, teman-teman saya yang lain, kita bentuk company di bidang teknologi, ada ACE Team di bidang HR, teknologi, kemudian Alpha Beta itu AI atau Artificial Intelligence Teknologi ya. Kalau satu lagi itu consulting firm atau firma konsultan di Fortia, itu lebih ke advising klien-klien corporate atau perusahaan-perusahaan gitu di bidang bisnis. Satu lagi yang saya sebenarnya coba itu di F&B, jadi kita bangun company, mungkin kalau di Lampung belum ada, tapi rencananya insya Allah tahun depan gitu ya. Kita bangun cabang di Lampung, tapi kalau di Jabodetabek dan di Jawa, alhamdulillah kita udah punya lebih dari 100 cabang gitu untuk Teguk mereknya ini. Kalau teman-teman itu bervariasi ya, banyak, ada boba, ada iced tea, ada choco tea dan sebagainya gitu. Untuk menjelaskan sedikit gitu. Jadi sebentar. Nah, jadi mungkin ini temanya. Jadi mungkin saya mengacu ke pengalaman saya pribadi gitu. Dulu waktu pertama kali lulus gitu ya, saya kadang bingung gitu. Atau di masa-masa muda gitu, waktu masih jadi karyawan, saya bingung sebenarnya saya bagusnya apakah terus jadi karyawan atau terus jadi profesional atau saya mengikuti passion saya gitu sebagai seorang pengusaha gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang merasa sama seperti itu, monggo kita bisa sharing bareng-bareng di forum ini gitu untuk beberapa menit ke depan gitu ya. Kita silakan kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya. Jadi ini tema yang saya angkat gitu di presentasi kali ini. Nah, supaya bisa lebih interaktif, mungkin sebelum saya masuk ke materi saya, bisa nggak minta tolong di bagian chat diketik gitu ya, siapa yang mau jadi pengusaha, atau siapa yang mau jadi entrepreneur, siapa yang ngerasa kayaknya saya lebih cocok nih jadi profesional atau karyawan. Silakan diketik dulu. Silakan, saya mau lihat nih, kira-kira banyakan yang mana. Ada Mbak Wahyu bilang mau jadi pengusaha. Yang lain siapa nih yang jadi saingannya? Nah, ini satu sama nih. Mas Muhammad Yusrizal bilang mau jadi profesional aja gitu. Yang lain? Kalau saya udah wirausaha, Mas. Ada yang mau Fendi juga. Karena biasanya kayak ini ya, the law of attraction gitu. Apa yang ditulis itu biasanya jadi kejadian beneran gitu. Wah, pengusaha banyak nih. Udah 3 lawan banyak. Wah, banyak. Wah, kalah nih yang profesional. Mana dong? Ini rata-rata mau jadi pengusaha katanya. Wah, Mas Ali mau jadi profesional. Mbak Sri Utami katanya pengusaha dong gitu ya. Wah, ini kayaknya udah lumayan jauh nih ya skornya. Oke. Wah, keren. Mas Hendy mau dua-duanya ya, Mas. Profesional tapi miliki usaha juga. Nah, ini agak menarik. Nanti saya sharing. Karena saya sebelumnya juga sambil kerja, saya sambil usaha juga gitu. Nah, berubah ya Mas Yusrizal ya. Yang sebelumnya profesional katanya mau jadi pengusaha juga. Nggak apa-apa. Nah, jadi rekan-rekan semua di forum diskusi kali ini,
saya ingin sharing gitu, apa sih sebenarnya kelebihan kekurangan jadi pengusaha, jadi profesional gitu ya. Terus hal-hal yang lain nanti terkait itu silahkan nanti ditanyakan gitu kalau misalnya penasaran. Cuman saya menyambung tadi yang di-mention atau dikatakan salah satu peserta kita pada siang hari ini, Mas Hendy bilang tadi profesional tapi miliki usaha juga. Nah, kebetulan saya pertama kali membuat Ace Team itu tahun 2017. Sedangkan waktu itu saya masih bekerja gitu ya di Shell. Jadi memungkinkan, sangat memungkinkan kalau rekan-rekan bilang saya mau jadi mau jadi pengusaha, tapi saya belum bisa sepenuhnya untuk melepas pekerjaan saya sekarang atau pekerjaan profesional saya sekarang gitu sebagai karyawan karena dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Tentu aja option itu tuh bisa dilakukan gitu. Saya sudah menjalaninya, jadi dari tahun 2017 sampai 2020 saya bangun Ace Team, saya bangun Alpha Beta, bangun Teguk, itu semua saya kerjakan waktu masih jadi karyawan gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan rekan-rekan bisa lakukan hal yang sama. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang menjadi bukan hal tersebut. Kalau misalnya nggak mengizinkan, kalau misalnya teman-teman masih punya keinginan yang kuat sebagai seorang pengusaha, tentu saja ada cara yang lain. Jangan cuma gara-gara nggak dibolehin, eh, langsung berhenti gitu ya. Karena kan gini, pekerjaan kita itu waktu itu saya memutuskan saya willing untuk sacrifice weekend saya, tapi saya atur gitu ya waktunya supaya saya bisa berbagi juga, tetap bisa menjalankan hobi saya, bisa tetap mengurus keluarga saya gitu ya. Diatur sedemikian rupa. Kalau saya sih dulu misalnya kerja nih ya dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Saya usahakan seefisien mungkin kerjanya sehingga saya benar-benar jam 5 tuh udah selesai gitu. Jadi saya setelahnya saya bisa fokus ke bisnis saya gitu, ngerjain yang lain. Jadi saya masih punya waktu kan dari jam 5 misalnya sampai jam 7 untuk ngurusin bisnis, saya punya waktu 2 jam setiap hari. 2 jam kali 5 hari, saya punya waktu 10 jam untuk ngurusin bisnis saya. Atau di weekend juga sama seperti itu, dibanding misalnya saya nonton Netflix atau saya tidur gitu ya, saya lebih milih untuk ngurusin bisnis saya gitu. Jadi ya itu yang terjadi selama kurang lebih 3 tahun gitu ya. Ternyata bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan salah satunya. Pasti ada pengorbanan, tapi dua-duanya bisa jalan, alhamdulillah dengan bagus gitu. Itu yang saya lakukan waktu itu. Jadi rekan-rekan yang sekarang masih bekerja secara profesional, kalau punya passion atau punya niat menjadi seorang pengusaha, insya Allah itu bisa, asal teman-teman punya keinginan yang kuat gitu ya untuk benar-benar menjalankan hal tersebut, terus punya konsep bisnis yang bagus gitu supaya bisa survive dan bisa bagus jalan ke depannya. Itu sih. Itu dulu. Mungkin ada pertanyaan. Ini sistemnya gimana ya Mas Revi? Saya kurang tahu. Saya bisa boleh nanya di tengah-tengah atau harus go through semua presentasinya? Boleh kayak ngobrol biasa, teman boleh juga di akhir Mas, bebas aja. Oh, oke. Langsung bersambut aja. Oke, siap. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Kalau misalnya nggak ada, saya bisa lanjut. Next dulu aja. Belum. Lanjut dulu aja Mas. Oke, siap. Oke. Nah, saya sharing screen lagi ya. Jadi saya nggak akan terus-terusan sharing screen mungkin gaya saya gitu ya kalau ngasih webinar. Jadi next-nya, oke. Jadi kembali lagi, mau jadi karyawan atau pengusaha gitu. Nah, saya mungkin jelaskan beberapa hal. Yang pertama, gimana sih kehidupan ini sih nggak 100% menggambarkan, tapi nanti saya bisa jelaskan sedikit banyak bisa memberikan gambaran gitu. Karyawan seperti apa, pengusaha seperti apa. Nah, kalau karyawan tentu saja bekerja gitu ya untuk company gitu ya, untuk perusahaannya masing-masing. Mungkin kata-katanya nggak bekerja untuk orang lain, tapi bekerja untuk suatu institusi atau suatu perusahaan gitu ya. Nah, kalau bedanya kalau pengusaha ya bekerja itu benar-benar untuk diri sendiri. Jadi kalau saya ingat waktu jadi karyawan gitu ya, saya suka lembur, pokoknya saya berusaha yang terbaik gitu ya, tapi sebagus-bagusnya
hasil pekerjaan kita, tentu saja itu aim-nya atau result-nya itu adalah untuk company. Nah, kalau pengusaha tentu aja itu tergantung kita. Kita mau berusaha yang terbaik atau kita malas-malasan juga bisa gitu. Tapi mau kita malas-malasan atau kita berusaha yang terbaik itu lagi-lagi baliknya nanti result-nya ke diri kita sendiri. Bener ya, karena kita nggak bekerja untuk siapa-siapa, kita bekerja untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya mau gaji besar, mau penghasilan besar, nggak ada limit, nggak ada batasan, ya kita harus kerja semakin keras. Kalau mau kalau mau penghasilan yang biasa-biasa aja, ya kerjanya juga biasa-biasa aja. Itu. Kemudian yang kedua, membangun mimpi tentu saja hampir sama seperti yang pertama. Kalau kita punya impian gitu ya, ingin mencapai suatu target misalnya sebagai sales atau sebagai marketing untuk perusahaan, itu sebenarnya impian untuk membesarkan bisnis itu adalah impiannya leader kita, impiannya company kita gitu. Nah, kalau jadi pengusaha itu tentu saja itu adalah impian-impian kita sendiri gitu, yang kita usahakan untuk kita capai. Nah, yang ketiga, jadi pengusaha harus mandiri tentu aja. Kita nggak bisa bergantung ke siapa-siapa. Kemungkinan kita nggak ada bos, walaupun itu bukan bos kita. Kita juga nggak bergantung ke tim kita. Dalam hal ini maksudnya adalah kita nggak bisa seenak-enaknya nyuruh tim gitu. Karena misalnya, kalau misalnya di tempat kerja kan ada bawahan kita ya. Kalau misalnya kita udah levelnya sudah lumayan gitu. Kita bisa tinggal apa-apa, kamu deh yang ngerjain, saya yang ngarahin aja gitu. Nah, kalau udah jadi pengusaha, tetap bisa seperti itu, tapi kalau nggak dikontrol sendiri bisnisnya, kalau nggak dimonitor dengan dengan baik gitu ya, itu nggak akan bagus gitu. Jadi benar-benar semua itu harus kita kontrol, harus kita lihat gitu sendiri gitu. Kemudian bekerja untuk libur pada akhir pekan, bekerja untuk menghidupi mimpi. Ini maksudnya ya kita kerja, kalau misalnya jadi pengusaha, itu nggak ada batasan waktunya loh, jangan salah. Jangan bilang kalau jadi pengusaha, oh enak ya bisa nyantai-nyantai, terus bisnisnya bisa jalan sendiri. Sebenarnya nggak seperti itu. Kita malah nggak terbatas waktunya dalam tanda kutip, kapanpun di hidup kita itu adalah pekerjaan kita gitu sebagai pengusaha. Jadi kalau misalnya nanti malam-malam tiba-tiba ada komplain dari klien dan sebagainya, itu kita harus siap. Kalau misalnya sebagai pekerja kan biasanya kalau kita ditelepon di atas jam 5 atau di atas jam 6 kita bisa bilang ya, maaf misalnya klien ini di luar jam kerja gitu, bisa nggak besok gitu kita kerjain. Nah, itu mungkin bedanya. Dan di weekend kita bisa libur gitu ya, bebas karena memang bukan jam kerja. Kalau jadi pengusaha, kita tetap harus mikirin next-nya seperti apa, minggu depan itu apa yang harus kita kerjakan dan sebagainya, apa yang harus kita atur. Itu kalau jadi pengusaha itu weekend-weekend juga tetap mikir. Walaupun jadi karyawan tetap mikir juga sih, tapi beda ya porsinya ya. Nah, kalau jadi pengusaha yang next-nya itu banyak sekali resiko-resiko yang dihadapi, termasuk resiko kegagalan bisnis, resiko kliennya tidak puas dengan pekerjaan kita, dan sebagainya. Tapi kalau jadi karyawan mungkin resikonya tetap ada, sekali lagi, tapi ada batasannya ya, ada limitnya, seperti itu. Jadi ketika misalnya pekerjaan kita nggak terlalu bagus, mungkin kita bisa, oh itu kan kerjaan tim kita juga, bukan kerjaan kita sendiri misalnya. Jadi mostly selama 12 tahun itu saya sebagai pekerja profesional, saya ngerasa saya ada di zona nyaman saya gitu. Nah, kalau sekarang sebagai pengusaha, tentu aja kita harus seringkali itu di luar zona nyaman kita. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi, dalam arti nggak sesuai gitu ya dengan harapan kita. Kadang kita ngerasa ilmu kita nggak pernah cukup gitu ya, karena kan setiap hari kita ketika dapat bisnis yang baru, itu ada tantangan baru yang harus dihadapi. Tapi serunya nih, karena justru kita di luar zona nyaman, itu kita terus berkembang gitu ya, kita terus maju sebagai individu secara skill, secara kemampuan, dan sebagainya itu. Kemudian yang terakhir, ya intinya adalah performance. Kalau misalnya jadi pekerja atau karyawan, kita dikasih pekerjaan ABC, kita kerjakan pekerjaan ABC, ya udah hasilnya bagus, ya aman semua gitu ya. Nah, kalau sebagai pengusaha
resikonya lebih besar untuk kita misalnya dikasih ABC, itu seringkali kita harus deliver lebih gitu. Dan resiko untuk dibilang gagal atau dibilang suksesnya itu lebih besar kalau misalnya kita sebagai pengusaha. Tapi justru beberapa orang justru merasa lebih tertantang gitu ya dibanding pekerjaan-pekerjaan yang aman atau yang stabil gitu. Jadi sekali lagi sebagai karyawan atau pengusaha, mungkin saya berhenti dulu slide-nya sampai sini. Itu kalau saya lihat, saya lebih cocok jadi pengusaha apa jadi karyawan ya, itu kembali lagi ke individu masing-masing. Jadi teman-teman harus pintar menganalisis sebenarnya saya sebagai individu gitu ya. Misalnya Mas Revi harus tahu strength and weaknesses-nya. Apa sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya? Kira-kira dengan kelebihan saya ini saya lebih cocok jadi pengusaha atau saya lebih cocok jadi karyawan gitu. Itu lagi-lagi harus kita benar-benar tahu siapa diri kita gitu. Seperti itu. Karena ada beberapa orang misalnya contohnya sifatnya misalnya nih ya sebagai pekerja atau sebagai profesional di kantor dia susah diatur gitu misalnya. Dia maunya kalau misalnya dikasih pekerjaan dia pinginnya nyelesain dengan cara dia sendiri gitu. Nah, ini tanda-tanda jangan-jangan dia lebih cocok nantinya sebagai pengusaha, lebih sukses sebagai pengusaha dibandingkan sebagai pekerja gitu ya. Kenapa? Karena kalau orang yang suka kreatif, suka berinisiatif sendiri, suka yang baru, gampang bosen, itu biasanya kalau saya lihat selama ini di lingkungan network saya, di lingkungan pergaulan saya, itu lebih cocok jadi pengusaha. Nanti kemungkinan dia berhasilnya itu lebih tinggi. Seperti itu sih. Ada pertanyaan rekan-rekan dari sini? Belum Mas kayaknya Mas. Lanjut. Cuman emang saya mau nanya sini. Cuman nanti ya mungkin terkait usaha-usahanya ini ternyata memang wow, ini sangat wow sekali juga nih perusahaan-perusahaan yang usaha-usaha ini bikin oleh Mas ini. Yaudah lanjut aja Mas kalau Mas. Siap. Oke, nanti bisa ditanyakan. Atau kalau misalnya mau langsung di situ juga bisa bertanya ya. Bisa diketik aja langsung di situ, nanti kita bacakan. Iya. Oke, mungkin saya sharing lagi sedikit supaya kita bisa lanjut. Ya. Next slide, sebenarnya saya ingin lebih sharing ke apapun pilihan teman-teman semua, baik itu sebagai karyawan ataupun pengusaha, saya harapkan itu bisa dilakukan dengan usaha yang terbaik supaya bisa sukses gitu ya. Nah, selama pengalaman saya 12 tahun sebagai pekerja profesional di dalam negeri, di luar negeri juga seperti itu, ada hal-hal yang saya lihat itu bisa saya sharing gitu ya untuk menjadi seorang karyawan yang sukses. Nah, saya ingin sharing hal tersebut gitu. Yang pertama, dimanapun teman-teman bekerja, apapun pekerjaan teman-teman lakukan, sebenarnya ini kuncinya nih yang pertama kalau saya lihat ya. Saya lihat juga di teman-teman saya yang berhasil gitu. Itu harus niatnya dulu yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya niatnya ikhlas, amanah, itu mudah-mudahan semua pekerjaan itu bisa kita lakukan dengan sukses dan dengan hati yang senang juga gitu. Ini kuncinya yang pertama. Biasanya kalau kita udah ikhlas, itu lebih enjoy ngerjainnya, hasilnya pun tuh lebih bagus. Oke, kemudian yang kedua, kita harus menemukan motivasi kuat gitu ya untuk sukses. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, kok kayaknya saya agak males nih, atau udah agak bosen nih di satu kerjaan, atau di pekerjaan yang sekarang, atau di posisi yang sekarang, teman-teman harus menemukan motivasi kuat gitu. Apa sih yang bisa membangkitkan lagi semangat? Apa sih yang bisa mendrive teman-teman untuk jadi sukses? Bisa macam-macam ya, misalnya contohnya keluarga, orang tua, atau teman-teman punya impian pribadi sendiri gitu. Selalu itu kuncinya temukan dulu apa sih motivasinya. Jadi apapun misalnya tantangan yang dihadapin, kebosanan yang dihadapin, misalnya pekerjaannya sesulit apapun, kalau teman-teman sudah punya motivasi yang kuat, itu insya Allah nanti bisa mengatasi itu. Jadi dua ini dulu. Menurut saya harus ada gitu ya sebagai karyawan yang mau sukses, yang mau capai posisi tertinggi gitu di company-nya. Kemudian yang ketiga,
ini juga sangat perlu, jadi kita nggak boleh berpuas diri, kita harus terus asah skill, pengetahuan, apapun bidangnya. Misalnya saya dulu sebagai engineer gitu ya, sebagai insinyur gitu, saya harus kerja lapangan, itu saya ataupun ketika saya pindah ke office, saya harus mengerjakan yang lebih ke bisnis, lebih ke komersial. Kemudian saya waktu itu ditugaskan ke China, saya di bidang digital gitu, jadi beda-beda. Jadi nggak mungkin saya bisa bagus di karir kalau saya nggak mengasah skill dan pengetahuan saya terus-menerus gitu. Saya lulusan teknik sebelumnya, kemudian saya kerja di bidang perminyakan, padahal saya dulu teknik industri gitu ya. Nggak mungkin saya nggak belajar gitu kan supaya bisa sukses. Kemudian setelah saya pindah ke Indonesia, saya pegang bisnis komersial, hal yang baru lagi. Nggak mungkin saya bisa naik terus ke posisi yang bagus kalau saya nggak mengasah skill dan pengetahuan saya juga. Terus tiba-tiba saya ditugaskan ke China, saya pegang digital, hal yang baru lagi, itu juga nggak mungkin kalau saya nggak belajar gitu ya dengan cepat. Jadi teman-teman harus terus belajar, terus mengasah skill dan pengetahuan. Oke, terus yang keempat, nah ini penting, keberanian. Jadi keberanian untuk mengajukan ide dan inisiatif dalam pekerjaan. Jangan mau jadi karyawan yang iya-iya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada hal yang sebenarnya bisa diperbaiki dari apa bisnisnya atau dari proses kerja di tempat pekerjaan yang sekarang, itu jangan ragu untuk ngasih tahu gitu ke bosnya atau ke rekan-rekan setim dan sebagainya. Karena dengan kita mengajukan ide dan inisiatif-inisiatif, itu kita dilihat sebagai karyawan yang memang satu sebagai karyawan yang menonjol kalau pengalaman saya. Yang kedua, kita ada perbedaan gitu dengan yang lain. Karena kita ingin ada kemajuan di tempat kita kerja gitu ya. Itu kalau kita secara konsisten menjalankan itu, insya Allah nanti ketika nanti ada masanya untuk kita naik jabatan atau ada posisi baru, bos kita ataupun bos-bos yang lain ataupun rekan kerja kita yang lain itu insya Allah nanti akan menjadikan kita salah satu kandidat yang kuat gitu untuk naik jabatan, untuk dipilih di satu posisi dan sebagainya gitu. Ini berkaitan juga dengan yang terakhir, yaitu berani menjadi pemimpin. Jadi teman-teman jangan ragu kalau misalnya ada proyek ataupun ada pekerjaan gitu ya, untuk mengajukan diri, saya yang mau jadi ketuanya atau saya yang mau jadi kepalanya gitu. Kenapa? Karena nggak semua orang punya keberanian itu. Jadi supaya kita bisa muncul dan supaya kita bisa berbeda, ini sebenarnya sangat bagus juga untuk pengembangan diri gitu ya. Itu kita harus berani menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Jangan khawatir misalnya, aduh umur saya masih muda nih, kayaknya saya nggak bisa deh kalah sama senior saya dan sebagainya. Ajukan diri aja dulu, kalaupun nanti gagal, it's okay. Saya udah berapa kali juga ada kegagalan, tapi semakin kita berani untuk menjadi pemimpin, semakin kita berani untuk mengambil inisiatif pekerjaan, itu lama-kelamaan lingkungan kerja kita itu melihat kita sebagai memang sebagai seorang leader gitu, sebagai seorang yang punya keunggulan dibandingkan dengan pegawai-pegawai yang lain, seperti itu sih. Ya, jadi itu sedikit tipsnya. Tentu aja banyak sekali hal-hal yang lain yang bisa jadi kiat-kiat gitu ya supaya teman-teman bisa sukses di tempat kerja. Cuman ini yang saya sudah rasakan sendiri dan saya lihat dari pengalaman saya selama di pekerjaan profesional ya, baik di Indonesia, di negara-negara lain, di Amerika, Middle East, China, semua. Jadi rata-rata yang sukses itu punya hal-hal tersebut gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan dari sini? Itu ada yang nanya tuh Kak, motivasi ya itu motivasi apa motivasi? Aduh, mana tadi? Kak Heru, ini ya dari Michelle ya. Betul. Saya lebih suka ini nih kalau nanyanya langsung aja. Boleh nggak? Ini maaf, Michelle itu Mas atau Mbak? Ya boleh langsung dihidupin juga. Dengan
Dengan Siapa ya? Misal nih. Ini ada yang bertanya, Michelle. Iya. Silakan Michelle kalau mau bertanya langsung saja dihidupkan videonya, Iya. atau nggak pakai video juga nggak apa-apa. Ya. Silakan untuk menghidupkan mic-nya, Michelle. Halo. Kalau nggak ada Michelle-nya, ini ada, iya silakan, atau Reza ya, Reza Afrian Yuda. Silakan antara Mas Reza atau Michelle mau bertanya langsung. Saya lebih suka nanya langsung sih supaya lebih ini ya, lebih interaktif. Biar komunikatif. Betul. Oke. Silakan langsung saja hidupin mic-nya. Kalau nggak mau pakai video juga nggak apa-apa. Iya. Penting ada suaranya gitu kan. Atau yang lain kalau misalnya nggak berani mau ngomong. Oke Kak, sambil nunggu yang lain. Nah, Izin? boleh nih. Oh iya, silakan. Yusrizal, silakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya, dan juga terima kasih juga untuk Kak Heru Sutanto yang materinya yang sangat luar biasa sekali. Gitu. Yang ingin saya pertanyakan adalah pada kali ini ya, era seperti ini ya, era digital, itu memang banyak sekali teknologi-teknologi, aplikasi-aplikasi yang memudahkan informasi, kemudian komunikasi juga, gitu ya. Dan banyak yang memanfaatkan itu untuk mencari pekerjaan dan mencari banyak-banyak pengalaman lah ya di situ. Tapi di sisi lain ada juga milenial begitu yang mungkin memanfaatkan media sosial itu untuk menghabiskan waktunya begitu ya, untuk hanya bersenang-senang, hiburan begitu ya. Dan bagaimana Kak untuk menumbuhkan dari adanya teknologi ini lah, menumbuhkan etos kerja yang baik, kemudian disiplin, dan juga terus untuk termotivasi begitu, untuk menggapai cita-citanya, untuk lebih kuat lagi motivasinya begitu Kak. Mungkin sedikit pertanyaan simpel dari saya begitu Kak. Terima kasih. Iya, oke. Ya, terima kasih dengan Mas Yusrizal ya tadi ya. Iya Kak, Silakan. Iya, Mas Yusrizal. Ya, pertanyaannya memang sangat relevan dengan yang terjadi sekarang gitu ya. Banyak kemudahan-kemudahan yang sebenarnya kita punya sekarang dibandingkan dengan dulu gitu ya. Saya ingat waktu tuh walaupun sudah banyak internet, tapi misalnya YouTube. Dulu itu YouTube nggak seinformatif sekarang. Kita bisa belajar sendiri banyak hal dari YouTube gitu. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, gimana sih cara kita supaya terus bisa termotivasi tanpa terdistraksi dengan banyak sekali godaan-godaan dalam tanda kutip di media sosial, sebagainya, kayak misalnya sekarang ada Netflix, ada YouTube, ada Instagram, yang lain-lain gitu ya. Saya nggak mengatakan kita nggak boleh main medsos, kita nggak boleh lihat YouTube. Nggak, saya pun tetap, saya punya Instagram, saya lihat YouTube juga, kadang saya suka nonton juga seperti itu. Tapi kita harus punya satu tujuan gitu ya. Itu tadi makanya saya bilang di depan, temukan motivasi yang kuat dari diri teman-teman semua. Apa sih impian yang teman-teman ingin capai gitu. Kalau misalnya sudah menemukan hal tersebut gitu ya, ingatkan diri teman-teman terus gitu setiap hari kalau teman-teman punya impian itu yang harus dicapai, teman-teman nggak boleh lengah gitu. Gimana caranya? Kalau jujur saya dari zaman ini semua di sini anak dari Lampung ya, bener nggak Mas Revi? Oh Bener, iya, Mas. saya juga dari kecil. Oh, sudah bekerja di luar Lampung gitu ya? Iya, udah. Ya. Mas dari mana? Dari Lampung juga? Oh iya dong. Saya dari kecil sampai SMA saya di Lampung, kemudian kuliah saya di luar Lampung. Tapi semua keluarga saya itu semua masih di Lampung sekarang. Jadi saya pun ini nanti akhir tahun mudah-mudahan kalau nggak ada halangan gitu ya, saya mau pulang juga gitu ke Lampung ngelihat orang tua saya. Jadi saya dari kecil, kalau nggak salah saya dari SMA gitu ya. Saya dulu SD
ada yang rumahnya di Sukarame nggak ya? Saya dulu SD 1 Sukarame, terus saya pindah ke SMP 2, SMA Oh. SMA 2, terus kuliah di luar gitu. Nah, dari SMA itu saya punya kebiasaan kalau saya pingin sesuatu gitu ya, saya selalu tempel gitu di mana-mana. Misalnya kayak di kamar saya gitu ya, saya tulis, oh saya mau dapat beasiswa kuliah di luar negeri gitu. Saya print gitu ya gambar-gambar universitas yang saya mau gitu ya, saya tempel. Kemudian saya ingin mengunjungi kota ABC gitu misalnya. Saya dulu suka nonton orangnya, jadi saya suka nyewa DVD, suka nyewa VCD gitu ya. Jadi saya pingin dulu mengunjungi negara Amerika, terutama New York. Jadi saya dulu suka ngeprint gambar-gambar New York gitu, saya tempel di dompet saya ada, di kamar saya ada gitu. Jadi saya setiap hari teringat kalau saya punya impian, saya punya motivasi yang harus saya raih gitu. Nah, dengan kita punya impian, masing-masing teman-teman punya impian, itu nanti akan mengingatkan teman-teman sendiri ketika teman-teman lengah. Misalnya, ketika teman-teman punya waktu luang, terus memilih gitu ya, ini ada suatu pekerjaan yang penting, atau saya mau nonton YouTube ya, atau saya mau nonton Netflix ya. Nanti ketika teman-teman lihat atau ingat dengan impian tersebut, itu kalau yang terjadi dengan diri saya gitu ya, saya biasanya langsung, oh kan saya punya impian itu, kalau saya nggak ngerjain pekerjaan ini, saya nanti susah gitu untuk mencapainya. Itu biasanya mengontrol diri teman-teman gitu. Jadi satu kuncinya Mas Yusrizal harus menemukan dulu tuh motivasi kuat apa yang mendrive atau mendorong teman-teman bisa untuk sukses, dan taruh impian itu ingatkan terus. Kalau sekarang kan punya HP ya, saya kalau misalnya ingin mencapai sesuatu, sekarang saya taruh impian saya di wallpaper. Jadi setiap hari saya ingat kalau misalnya saya mau punya mobil sport gitu ya, atau saya mau punya rumah, saya mau beli rumah yang lebih bagus gitu misalnya. Saya taruh di wallpaper saya. Jadi setiap hari saya ingat kalau saya punya tujuan gitu. Jadi ketika misalnya saya mau main YouTube atau saya kelamaan main Instagram, tiba-tiba saya lihat di wallpaper saya ada impian saya itu. Jadi itu mudah-mudahan jadi pengingat gitu supaya balik lagi ke jalan yang benar. Itu sih. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke, jadi Mas Yusril mungkin bisa dikasih semacam reminder ya di manapun Mas Yusril berada sebagai pengingat bahwa kita punya tujuannya spesifik gitu, seperti itu. Mas, mungkin ada yang lagi yang mau bertanya? Atau saya juga pengen nanya ini sebenarnya, Mas. Apa-apa ya moderator nanya ya, Mas? Boleh dong, boleh. Ini sebenarnya pertimbangan Mas Heru ketika beralih dari profesional ke entrepreneurship itu apa gitu? Ini pasti kan keputusan besar juga, Mas ya. Pasti. Keputusan besar juga dalam hidup Mas Heru, dan perusahaan-perusahaan yang didirikan ini bergerak di bidang apa, dan sebenarnya kalau Mas Heru sendiri itu passion atau keahliannya itu di dalam hal apa gitu, dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi apakah sebagai pemilik atau pemilik sekaligus pengelola, cuman pengelolanya di bidang apa seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi karena pertanyaannya banyak, saya jawabnya nggak terlalu panjang ya masing-masing ya. Mohon izin ya, supaya yang lain bisa dapat giliran. Jadi yang pertama, apa sih yang membuat saya memutuskan untuk jadi pengusaha? Tentu saja saya nggak akan buat keputusan yang tanpa pertimbangan. Karena saya sudah mempertimbangkan, kan saya tadi bilang saya sudah membangun bisnis sebenarnya dari tahun 2017 ya, akhir. Jadi sebenarnya bisa dihitung itu awal. 2018 sampai dengan 2020 saya masih jadi pekerja. Nah, selama 2 tahun itu tentu saja saya mempersiapkan diri gitu ya. Mempersiapkan bisnis saya supaya nanti bisa menopang hidup saya gitu setiap bulan dan sebagainya. Nah, ketika saya sudah merasa oke, ini waktunya yang tepat untuk saya jadi seorang pengusaha karena saya sudah bisa membiayai hidup saya sendiri dengan bisnis saya. Itulah saatnya saya benar-benar fokus gitu jadi pengusaha. Jadi satu, kenapa memutuskan jadi pengusaha? Karena berdasarkan kalkulasi saya sudah bisa untuk jadi full time entrepreneur. Kemudian yang kedua, saya ngelihat kalau misalnya saya harus fokus gitu intinya. Karena kalau saya jalanin dua-duanya setengah-setengah,
itu hasilnya setengah-setengah juga gitu. Jadi saya memutuskan jadi pengusaha. Terus yang ketiga ini mungkin lebih ke alasan personal ya. Teman-teman mungkin punya masing-masing alasan personal juga. Kalau saya ada 2 alasan personalnya. Yang pertama, karena saya yakin jadi pengusaha, saya sudah lihat, saya sudah buktikan, saya tuh ingin punya impact yang lebih besar gitu ke orang lain, ke orang banyak. Nah, kalau saya jadi karyawan atau jadi pegawai, itu kemungkinan impact-nya memang ada dan bagus, cuman lebih terlimit gitu ya. Mungkin kalau saya bekerja dengan bagus, itu company saya jadi bagus, tim saya jadi bagus seperti itu. Tapi kalau misalnya jadi pengusaha, kalau saya bisa sukses, itu saya bisa bawa orang-orang lain, karyawan-karyawan saya, semakin besar bisnis saya, semakin banyak orang yang bisa bekerja gitu ya, bisa berpenghasilan bagus. Mungkin teman-teman harus ngerasain gitu yang sudah jadi pengusaha, mungkin sudah pernah merasakannya juga. Ketika hari gajian gitu ya, betapa senangnya bisa ngelihat karyawan kita tersenyum, bisa bilang, "Makasih banyak Mas Heru, ini saya jadi bisa bayar uang sekolah," gitu ya. Itu sangat membahagiakan sih buat saya. Terus, motivasi saya yang lain, saya pernah, baca gitu ya, bukan pernah baca sebenarnya, saya konsultasi juga dengan beberapa, ulama gitu ya, kalau jalan jadi pengusaha itu, sunatullah ya. Maksudnya, bukan sunatullah, maksudnya itu adalah sunnah gitu, karena satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pengusaha juga. Kemudian di situ ada salah satu hadisnya, walaupun ini harus dibuktikan dulu kesahihannya ya. Kalau 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang gitu, dalam tanda kurung pengusaha gitu. Jadi percaya aja kalau misalnya jadi pengusaha itu bisa makin banyak juga rezekinya. Itu sih. Terus tadi pertanyaan selanjutnya, apa aja sih company saya yang 4 tadi gitu. Ace Team itu saya udah jelaskan sedikit tadi, itu di bidang teknologi HR. Jadi kita punya teknologi untuk mencari, misalnya ada perusahaan yang mencari posisi direktur atau mencari posisi manajer, kita bisa menemukan si manajer atau si direktur tadi dengan bantuan teknologi. Jadi bedanya kalau dengan perusahaan rekrutmen biasa kan kita harus nyari-nyari dulu ya orangnya siapa, terus kita buka lowongan di tempat pekerjaan dan sebagainya. Tapi dengan bantuan Ace Team itu bisa nyarinya itu pakai bantuan teknologi. Saya agak sulit menjelaskannya di sini, kecuali teman-teman udah jadi klien saya gitu ya. Nah, kalau yang AI, Artificial Intelligence, mungkin teman-teman pernah dengar teknologi AI, kecerdasan buatan. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik untuk membantu mereka dalam hal otomasi proses. Misalnya gini, yang sebelumnya untuk memeriksa, misalnya di pabrik di pabrik pembuatan spare part, misalnya salah satu klien kita. Mereka kan selama ini buat spare part, kemudian itu diperiksa manual gitu kan sama pekerja-pekerja di situ. Nah, dengan bantuan teknologi AI kita, itu cukup dengan taruh alat di situ, itu bisa langsung otomatis melakukan quality control di situ. Jadi klien-kliennya kebanyakan adalah pabrik, kemudian perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Fortia. Fortia itu consulting firm. Jadi dia firma konsultan. Jadi dia membantu corporate atau perusahaan-perusahaan dalam hal penyiapan strategi. Strateginya banyak ya. Jadi ada strategi bisnis, ada strategi penjualan, ada strategi digital juga kita bantuin, berkaitan dengan strategi HR juga dan sebagainya. Nah, kalau yang keempat bisnis saya yang Teguk itu F&B. Jadi biasa ya, kita punya merek hampir sama model bisnisnya seperti Starbucks. Kita punya brand, kita punya produk minuman gitu. Kemudian itu dijual, ada yang digerai, ada yang kita buka store sendiri dan sebagainya. Alhamdulillah sampai akhir tahun ini kita sudah punya 108 cabang ya di Jabodetabek dan di Pulau Jawa. Seperti itu. Itu sedikit gambarannya. Nah, tadi saya ingat lagi ada pertanyaan, apa sih fungsi saya di situ? Di Ace Team saya sebagai CEO-nya, jadi saya direktur utamanya. Di Alphabeta saya sebagai CCO, Chief Commercial Officer, saya yang mengepalai bagian komersialnya. Kalau di Fortia, tadi saya bilang ada beberapa bagian konsultan, saya yang mengepalai bidang digitalnya. Jadi
digital consulting-nya. Kalau yang di Teguk, saya sebagai owner sekaligus saya bantuin juga tentang strateginya. Jadi empat-empatnya di situ saya sebagai owner sebenarnya, tapi saya juga menjalankan fungsi pekerjaannya juga gitu. Jadi seru sih. Itu. Oke, silakan yang lain. Oke, jadi oke Mas. Mas Heru, terima kasih Mas. Silakan ini Mas Hendy kalau mau ada yang ditanyakan lagi kepada Mas Heru. Tadi dari sekian banyak pertanyaan mungkin ternyata Mas Heru ini masih aktif juga sebagai pengelola ya Mas ya, selain sebagai owner ya. Karena dan ternyata memang bisnisnya banyak di bidang banyak di bidang teknik industrinya Mas ya. Lebih ke IT apps-nya itu ya, di dalam klien-kliennya seperti itu ya. Untuk mempercepat proses produksinya seperti itu ya. Iya. Ya, jadi kebanyakan yang dua perusahaan itu adalah di bidang teknologi. Jadi kita sebenarnya bukan teknik industri, tapi itu lebih ke digital ya. Lebih ke teknik komputer sebenarnya. Makanya ini suatu bidang yang sebenarnya beda juga dengan background saya, tapi saya ambil sebagai bisnis karena sangat menantang dan pasarnya masih besar gitu di Indonesia. Oke, silakan Mas Hendy, langsung aja hidupin mic-nya dan ininya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mas Revi atas kesempatannya dan terima kasih Kak Heru telah menyampaikan materi yang sangat menginspirasi ya. Saya jujur sangat banyak mendapatkan insight baru dari apa yang telah disampaikan Kak Heru. Di sini saya izin bertanya Kak, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, sebagai owner atau CEO kan pasti nanti akan merasakan pain yang paling besar gitu Kak ya. Nah, bagaimana Kak cara kita mengetahui nanti ketika kita sudah benar-benar fokus menjadi CEO atau owner, kita itu mampu gitu untuk menanggung pain-pain tersebut, karena kan sepertinya nggak semua orang sanggup gitu Kak. Kemudian yang kedua, dan tadi masih berhubungan dengan yang tadi, membangun bisnis di awal itu kan tidak mudah Kak ya. Nah, untuk di awal, hal-hal apa saja sih Kak yang perlu fokus kita bangun di awal agar ke depan bisnis kita itu bisa sustainable? Itu aja Kak dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendy atas penjelasannya. Nah, jadi kalau dari pertanyaan itu, yang pertama tadi kan gimana sih kalau misalnya banyak sekali gitu ya pain atau penderitaan atau sacrifice gitu sebagai seorang pengusaha, tentu saja ada. Dan kok kita gimana sih caranya supaya mampu? Saya sendiri nggak tahu jawabannya. Kenapa? Karena kita harus menjalaninya dulu gitu, baru kita tahu diri kita mampu atau enggak, atau kita bisa atau enggak gitu. Jadi waktu saya memutuskan jadi pengusaha pun, saya juga sebenarnya nggak terlalu yakin saya mampu gitu ya. Tapi saya yakin karena mungkin kalau teman-teman yang Muslim gitu ya, saya sendiri Muslim, itu kan sudah ada ya di Al-Quran bilang kita nggak akan dikasih beban atau penderitaan atau tantangan apapun itu yang di luar kemampuan kita. Jadi teman-teman yakin aja kalau misalnya memang memutuskan jadi pengusaha, atau nggak harus jadi pengusaha sebenarnya, di profesi apapun ketika menghadapi tantangan itu ya, teman-teman yakin dulu gitu untuk bisa gitu, which is pasti bisa sih insya Allah, asal teman-teman punya perencanaan yang bagus, kemudian jangan dibawa stres gitu ya. Terus teman-teman juga harus mau berbagi, maksudnya sharing dengan rekan bisnis, dengan orang-orang yang ahli gitu ya, untuk memecahkan permasalahan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu tantangan, satu, tenang dulu, jangan langsung stres, jangan langsung gerasa-gerusuk gitu ya. Dilihat lagi apa sih sebenarnya permasalahannya. Kalau udah tahu permasalahannya apa, cari partner atau cari orang yang ahli yang kita bisa tukar pendapat gitu. Insya Allah nanti setelah kebuka jalannya, kita bisa lakukan action-action yang penting untuk bisa melalui hal tersebut gitu. Percayalah pasti teman-teman bisa,
buktinya saya sendiri, background saya teknik, tapi sekarang bisnis saya di digital, di consulting, di retail yang nggak ada hubungannya sama sekali gitu dengan teknik. Apalagi teman-teman yang memang menjalankan sesuai dengan passion-nya gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan Mas Hendy, apa sih yang harus dipersiapkan supaya bisnis kita dari awal gitu ya, yang bagus. Yang pertama, menurut saya itu teman-teman harus yakin dulu tentang konsep bisnisnya, gimana cara ngejalanin bisnisnya, itu dulu teman-teman harus pelajarin, teman-teman harus yakin gitu. Kalau misalnya udah yakin, yang kedua menurut saya yang penting itu harus menemukan partner bisnis yang tepat. Nggak harus misalnya partner bisnis yang seperti apa gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada orang-orang atau teman yang dipercaya itu bisa jadi partner bisnis yang bagus. Kenapa? Karena teman-teman nggak bisa menjalankan usaha itu sendiri. Ini pengalaman saya. Harus ada seseorang ataupun tim yang bisa saling berbagi, saling bisa mengeksekusi gitu ya. Jadi yang kedua, temukan partner bisnis yang tepat gitu. Terus yang ketiga, ada orang yang bilang, aduh saya belum ada modal, sebagainya, aduh belum punya uang nih untuk bangun bisnis dan sebagainya. Itu saya harap teman-teman jangan jadikan itu suatu kesulitan. Apalagi setelah, mohon maaf, saya mention ini karena ini benar gitu kejadian, setelah ada Omnibus Law yang terakhir ya. Kenapa? Karena di Omnibus Law itu semakin gampang dalam membuat perusahaan, dalam melakukan pemodalan dan sebagainya. Misalnya salah satu contoh, saya kemarin baru ada saya ingin bangun satu perusahaan lagi, yang sebelumnya modalnya itu ratusan juta, tapi setelah ada Omnibus Law itu sangat ditekan biayanya hanya puluhan juta, misalnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya sedikit uang gitu ya, kemudian teman-teman bisa berpartner dengan yang lain, disesuaikan dengan modal bisnisnya apa, itu insya Allah sih pasti bisa sih kalau secara modal. Jadi modal itu bukan jadi tantangan di masa yang sekarang ya, seperti itu. Kalaupun teman-teman nggak ada modal tapi teman-teman punya ide yang bagus, misalnya seperti saya di awal ACE Team dan Alpha Beta, itu saya bisa meyakinkan investor, itu insya Allah tetap jalan juga walaupun teman-teman nggak keluar uang sama sekali. Seperti itu. Yang penting gimana kita caranya bisa amanah dan menjalankan bisnis kita dengan bagus supaya bisa berkembang, investasinya juga bisa balik dengan cepat gitu. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Hendy. Oke, Mas Hendy, semoga puas ya dengan jawabannya. Sama ini Mas, ada titipan pertanyaan dari yang lain juga. Ini ada dari Anissa Mawarni. Oh ini dulu nih, ada yang bertanya sebelumnya. Izin bertanya Kak, dari Reza Frian Yuda, apa motivasi yang akhirnya membuat Kakak sendiri memilih jalan entrepreneur? Seperti itu. Udah dijawab ya, kayaknya. Udah ya, tadi ya? Oke. Iya. Ini yang misal tadi nih Kak, saya bacain ya, nggak apa-apa ya? Ini ada nih kayaknya, misalnya ada nggak ya tadi? Oh, yang... Nah, ini ada nih. Ada nih misal nih, Kak Heru, saya baru saja jadi ASN dan berniat untuk bangun sociopreneur. Bagaimana caranya saya bisa perlahan demi perlahan tapi pasti bisa sukses menjalankan sociopreneur tanpa harus meninggalkan pekerjaannya tersebut. Terima kasih. Nah, ini menarik nih. Halo Misal. Iya, halo, saya misalnya Kak. Nah, mantep. Halo. Keren ya, mau jadi sociopreneur di bidang apa? Iya betul. Jadi mau bikin sociopreneur di bidang, di sini kan banyak yang menghasilkan kayak rempah-rempah gitu Kak dari Lampung. Jadi saya mau bikin oleh-oleh khas Lampung, namanya rempah lunuk. Tapi juga satu lagi, kalau ada orang yang mau pesan rempah-rempah dalam jumlah besar, juga saya mau usaha dalam bidang itu Kak. Keren. Ya, jadi terima kasih Michelle atas pertanyaannya. Ini yang saya bilang tadi, ini hampir sama seperti saya dulu ya. Jadi saya sebagai pekerja, tapi saya juga punya bisnis gitu. Sebenarnya Michelle, yang saya bisa sharing adalah, satu, kamu harus benar-benar punya kemauan dan motivasi yang kuat gitu untuk menjalankan bisnis kamu. Kenapa? Karena untuk menjadi entrepreneur sekaligus sebagai pekerja atau profesional itu nggak gampang nanti ke depannya. Karena kita harus benar-benar pintar untuk bagi waktunya, kemudian kita juga harus punya dua fokus gitu ya, selain pekerjaan juga sebagai entrepreneur gitu. Jadi
gimana sih caranya supaya bisa jalan dua-duanya? Satu, kita harus pinter-pinter untuk time management. Jadi yang saya bilang tadi di awal, misal harus identifikasi, misalnya tahu, saya nggak tahu pekerjaan misal apa, cuman harus diidentifikasi, misalnya misal itu waktu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian apakah misal punya waktu yang bisa misal luangkan untuk mengurus bisnis, seperti itu. Karena setiap pekerjaan kan beda-beda. Nah, kalau saya dulu, itu tadi yang saya share di depan, saya tuh kerjanya dari jam 9 sampai jam 5 seharusnya gitu ya. Cuman karena perusahaan multinasional, perusahaan asing, kita dibolehin kalau misalnya, bukan dibolehkan sih, yang penting kerjaan selesai gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman di sini juga yang ngerasa dari pagi sampai sore, kok baru jam 3 atau baru jam 2 siang gitu udah beres gitu ya kerjaan. Nah, yang sisa waktunya itu sebenarnya bisa dilakukan untuk memikirkan tentang bisnis gitu. Itu satu, jadi harus pinter time management-nya. Yang kedua, misal harus menemukan partner juga nih, misal untuk membantu gitu ya. Jangan semuanya dikerjakan sendiri. Jadi bisa itu bentuknya tim ataupun orang kepercayaan atau temen gitu ya, yang bisa sama-sama berjuang dengan misal di bisnis ini. Karena kalau kita sebagai pekerja sekaligus sebagai entrepreneur, kalau semuanya dikerjakan sendiri itu pengalaman saya sih mustahil. Jadi harus ada partner kita juga yang ikut membantu gitu. Kemudian yang ketiga, misal harus mulai memikirkan ke depannya apakah benar-benar mau full atau tetap setengah-setengah, karena nggak bisa, menurut pengalaman saya nggak bisa selamanya setengah-setengah. Jadi kalaupun ternyata misal ngerasa lebih kuat sebagai entrepreneur, lebih merasa lebih passionate untuk jadi seorang entrepreneur, harus mulai disisihkan misalnya tabungan ataupun harus dibesarkan bisnisnya supaya nanti ke depannya bisa jadi benar-benar full time. Seperti itu sih. Benar-benar membantu ya, Misal. Oke. Misal, demikian. Ini ada lagi Mas Heru dari yang paling bawah nih, dari Anissa Mawarni. Salam, boleh nitip pertanyaan Kak, bagaimana cara disiplin waktu dan konsisten untuk mengerjakan semuanya? Wow. Cara disiplin waktu dan konsisten untuk mengerjakan semuanya. Nah, ini gimana nih Kak? Mungkin maksudnya manage waktu dan konsisten lah ya Kak ya? Iya, iya. Tips-tips and triknya. Karena itu kan setiap hari itu pasti. Betul, betul. Sebenarnya setiap orang punya cara yang beda-beda gitu ya. Cuman mungkin saya sharing yang saya jalanin sendiri aja. Jadi memang setiap pagi, kebetulan saya orangnya suka bangun pagi gitu. Jadi jam 4, kadang saya bangun setengah 4 atau jam 3 pagi gitu. Karena saya tidurnya juga nggak terlalu malam, biasanya maksimal jam 11 atau setengah 12 atau jam 10 gitu. Jadi saya bisa bangun pagi. Nah, pagi-pagi itu teman-teman harus sudah siapkan apa saja yang mau dikerjakan di hari itu gitu. Kalau misalnya ternyata listnya banyak banget gitu kan, kayak misalnya kayak saya dulu sebagai pekerja sekaligus saya sebagai entrepreneur, atau sekarang saya punya 4 perusahaan gitu ya. Itu kan banyak banget kan, panjang kan listnya. Itu teman-teman harus bagi per jam sih. Dan teman-teman harus disiplin. Kalau saya sih, saya bagi per jam gitu. Kalau teman-teman punya HP kan, di situ kan ada beberapa aplikasi lah, atau yang bawa aplikasi bawaannya aja. Di situ kan ada kalender ya, di situ bisa diatur sebenarnya per jamnya, kemudian ada reminder-nya gitu. Ini saya sharing practical tips aja gitu. Jadi teman-teman masukin aja di situ, teman-teman dari misalnya kayak saya, misalnya saya bangun setengah 4 gitu ya, berarti dari jam 4 sampai jam setengah 5 saya mau sholat subuh, terus setelah itu saya mau olahraga. Kalau saya sih selalu sempatkan gitu untuk olahraga. Terus setelah itu saya mau ABCD, itu semua udah tertulis gitu di situ. Nah, teman-teman harus disiplin, jangan sampai misalnya nih, ternyata udah ditulis dari jam 7 sampai jam 8 saya mau ngerjain pekerjaan A, tiba-tiba di Instagram ada apa nih yang seru-seru, atau kayaknya ini cakep loh, atau ini ganteng atau cantik loh, terus malah jadi kepo gitu kan dengan profilnya. Kita harus disiplin, ada waktunya untuk main, ada waktunya untuk kita kerja gitu. Jadi dibuat perencanaannya setiap pagi,
dijalankan dengan disiplin, tetap harus ada waktu untuk kita refreshing gitu ya. Misalnya saat makan siang atau olahraga atau ngejalanin hobi kita gitu supaya kita tetap fresh gitu sepanjang hari. Terus itu aja sih yang saya kerjakan sih. Insya Allah sih bisa pasti. Yang bikin kita nggak bisa itu adalah karena kita nggak disiplin biasanya dan nggak ada tools-nya yang bisa ngebantu kita supaya disiplin. Nah, dengan tools yang tadi teman-teman kan bisa put reminder gitu ya. Misalnya teman-teman mau ngerjain dari jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 beda lagi pekerjaannya, teman-teman kasih alarm di situ jam 8 kurang 10 kasih alarm teman-teman harus sudah selesai gitu misalnya. Kayak gitu sih. Itu sebenarnya hal yang kayaknya susah dijalankan, tapi kalau teman-teman udah terbiasa itu jadi suatu hal yang keseharian gitu. Gitu. Iya. Jadi ngebangun dari hal-hal sederhana yang sebenarnya rutinitas ya kayak, cuman penting banget itu hal-hal kecil yang cuman jadi rutinitas kita. Oke, kemudian ada lagi mau silakan. Silakan, ada yang mau bertanya, tinggal tunjuk tombol yang angkat tangan itu ya, atau titip pertanyaan juga boleh. Silakan. Kalau siapa nih? Revnia ya? Oh, Revnia. Oh iya, masih mau lanjut ya, Kak? Atau Revnia dulu aja ya, Kak ya? Nggak apa-apa. Ini Mbak Revnia yang bantu saya ya. Ya, silakan Revnia. Baik Kak, tadi kan Kakak bilang kalau partner itu penting ya Kak. Nah, menurut Kakak, kapan waktu yang pas untuk kita memulai usaha tetapi mencari partner gitu Kak? Kapan waktunya untuk bisnis yang masih merintis gitu Kak, masih kecil? Dan ada nggak tips buat kita cari partner yang baik itu gimana? Terima kasih Kak. Terima kasih Revnia. Oke, jadi tadi bilang kapan sih waktu yang tepat dari partner, terutama kalau bisnisnya masih kecil gitu ya. Yang pertama menurut saya nggak ada waktu yang benar-benar pas atau tertentu untuk cari partner. Usahakan secepat mungkin gitu ya. Karena gini, partner itu ada yang sifatnya dia mau ikut bisnis ketika ngelihat bisnis kita udah sukses dulu, tapi ada juga partner yang dia mau berjuang sama-sama dengan kita dari nol gitu ya. Dan itu sekali lagi setiap orang berbeda. Misalnya saya dulu belum mulai sama sekali, tapi karena saya berhasil meyakinkan misalnya teman saya punya ide seperti ini loh, ini bagus ke depannya seperti ini, saya udah kalkulasi gitu ya, saya udah ada marketnya segala macam, tanpa misalnya belum ada usahanya sama sekali, tapi karena teman saya yakin kita bisa jalankan usahanya bareng-bareng dari nol. Tapi ada juga yang orang yang harus lu jalanin dulu deh, kalau misalnya oke, baru nanti partneran sama saya gitu. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi kalau waktunya kapan, saya rasa nggak ada waktu yang tepat. Kalau bisa secepatnya, kalaupun belum ada, nggak apa-apa, jalanin aja dulu sendiri. Nggak harus ada partner, sekali lagi, tapi memang baiknya ada partner. Kita yakin kalau kita bisa ngejalanin itu dulu sendiri, nanti seiring dengan perjalanan waktu, kalau memang bisnis kita bagus, itu insya Allah tanpa dicari pun, itu banyak yang datang gitu ke kita. Gitu sih. Jadi Rafnia, kalaupun masih kecil, nggak apa-apa dikembangin dulu, supaya bagus gitu ya, tapi jangan menutup diri. Misalnya ada yang menawarkan bantuan, mau nggak gue bantuin gitu ya, atau boleh deh kita partneran mau nggak, kayak gitu. Jangan langsung nggak boleh atau nggak mau gitu. Kita ngobrol dulu gitu ya, atau kita tukar pikiran dulu sebagainya, kalau cocok bisa jadi partner. Jadi tetap harus terbuka, tapi jangan berkecil hati kalau misalnya belum punya partner. Terus tipe partner apa yang bagus menurut saya? Satu, kita benar-benar tahu orangnya. Maksudnya kalau bisa itu dari lingkungan yang sudah kita tahu, bisa itu dari teman. Kalau keluarga juga boleh, tapi ada plus minusnya sebenarnya. Bisnis itu berbeda dengan berbeda dengan kita kerjasama di bidang yang lain gitu. Karena kalau bisnis itu terjadi sesuatu, misalnya
permasalahan di bisnis, itu bisa jadi hubungan keluarga atau hubungan teman itu jadi rusak gitu. Jadi kita harus benar-benar komitmen di awal, kalau perlu pakai notaris gitu ya, tentang pembagian saham, tentang pembagian modal dan sebagainya, itu tertulis semua. Jadi ketika terjadi sesuatu hal, itu kita bisa sama-sama enak gitu, sesuai dengan surat yang tertulis atau notaris yang tertulis gitu. Jadi nggak enaknya. Kadang yang bikin hubungan putus itu adalah karena kita semua udahlah gampang, nanti kalau misalnya udah ada profit gampang lah terbaginya 50-50 atau 60-40 gitu ya. Ternyata setelah bisnis jalan sama-sama bagus, rebutan nih siapa yang paling gede, siapa yang paling ini. Itu pelajaran yang harus diketahui. Jadi yang pertama tipsnya adalah kita harus benar-benar tahu orangnya kalau bisa. Kalaupun kita nggak tahu, at least kita tahu track record-nya, bisa dari orang lain, bisa dari sumber lain, dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, kalau bisa, usahakan kompetensinya itu sesuai, atau dia punya skill dan kemampuan yang bisa membantu bisnis kita lebih besar. Misalnya bisnis kamu di bidang industri gitu ya, atau di bidang, saya nggak tahu, misalnya kayak tadi di bidang rempah-rempah gitu. Si partner bisnis ini dia punya pengetahuan di bidang itu gitu. Jadi bisa membantu kita sama-sama sukses ke depannya. Jadi itu sih, Rafnia. Ya. Semoga menjawab ya, Rafnia. Mungkin bisa dilanjut lagi Kak, misalkan kalau ada tadi mau lanjut materi. Saya sering sedikit ya. Ya, tadi kita udah lihat itu menjadi karyawan sukses gimana berdasarkan pengalaman saya. Nextnya gimana jadi pengusaha yang sukses. Ini jangan lihat kok kayaknya sama gitu, karena memang sama ya. Jadi untuk 3 yang paling atas itu saya rasa dari pengalaman saya itu sama. Jadi yang pertama niatnya dulu. Terus yang kedua, motivasinya dulu harus kuat, karena sama, nanti bakal banyak challenges, bakal banyak tantangan sebagai seorang pengusaha. Kita harus punya motivasi kuat yang membuat kita tetap resilience, tetap tegar gitu ya. Terus yang ketiga, mau jadi pengusaha apapun itu harus terus mengasah skill dan pengetahuan. Kenapa? Karena banyak sekali nanti kompetitor-kompetitor kita yang siap makan bisnis kita gitu. Jadi kita harus tetap, supaya perusahaan kita tetap bisa berkompetisi, bisa terus maju, itu kita harus terus belajar, terus bisa lebih bagus, berinovasi, dan sebagainya. Nah, yang keempat, ini yang bedanya dengan pekerja mungkin, kita harus berani mengambil resiko. Misalnya kalau saya kan di awal tadi, background saya nggak cocok, tapi saya tahu marketnya itu bagus, potensinya bagus, saya berani mengambil resiko untuk mengembangkan bisnis yang baru. Gitu. Kemudian misalnya mengambil resiko, apalagi ya, banyak sih kalau sebagai pengusaha ya. Kita harus punya keberanian itu gitu, jadi seorang pengusaha. Kemudian yang terakhir, ini penting, sangat penting, kita harus bisa terus untuk mengapresiasi, terus membangun karyawan kita gitu ya, karena sebagai pengusaha kita nggak bisa kerja sendiri. Semua keberhasilan kita itu sebenarnya adalah keberhasilan tim kita juga. Nggak mungkin punya perusahaan terus kita running semuanya sendiri gitu. Pasti kita butuh bantuan mereka dan sebagainya. Jadi usahakan untuk terus menjadi seorang bos atau seorang pengusaha yang membangun timnya secara individu maupun secara skill-nya mereka gitu. Misalnya ternyata karyawan teman-teman nanti punya kesulitan gitu ya di keluarganya, di ekonominya misalnya, kita usahakan itu kita bantu. Kenapa? Karena kalau mereka merasa terbantu, itu insya Allah mereka juga akan kasih yang terbaik untuk perusahaan. Seperti itu. Ya. Mungkin saya lanjut sedikit ya. Ini saya mau sharing, kalau Indonesia, mungkin teman-teman bisa research juga, bisa browsing-browsing sendiri. Indonesia itu di tahun 2030, bahkan itu diprediksi banyak sekali lembaga-lembaga research dunia, lembaga keuangan dunia itu akan menjadi salah satu Big Ten ya, atau 10 negara terbesar dari sisi size of ekonominya. Jadi apa artinya buat kita? Artinya akan semakin banyak ke depannya itu peluang-peluang pasar, peluang-peluang ekonomi yang
yang akan semakin besar gitu untuk kita bisa raih. Nah, saya harapkan sesuai dengan judulnya, siapkan diri teman-teman semua untuk jadi yang terbaik. Mau itu sebagai pengusaha ataupun sebagai karyawan, jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena nggak akan kerasa 10 tahun lagi kalau kita nggak mempersiapkan diri jadi yang terbaik, itu kita akan termakan oleh kompetisi. Kompetisi dalam hal ini bukan hanya misalnya, oh ternyata kita akan kalah dengan negara dari luar dan sebagainya. Enggak. Tapi kompetisi bahkan dengan lingkungan kita sendiri gitu. Bahkan dengan sesama Muli Bakanai Lampung, kalau misalnya kita nggak siap-siap gitu ya dari sekarang, kita bagusin kompetensi kita telah bangun bisnis, itu yang lain itu udah duluan gitu. Jadi teman-teman harus punya keinginan yang kuat untuk maju gitu. Itu. Bahkan di tahun 2050 banyak sekali research yang bilang kita akan menjadi big five-nya ekonomi di dunia gitu. Saya sih yakin ini benar karena saya sebagai businessman juga udah melakukan kalkulasi, saya sering ikut seminar-seminar entrepreneur dan sebagainya. Jadi teman-teman jangan lengah dari sekarang, jangan terlalu banyak bersantai boleh, harus mempersiapkan diri seperti itu. Oke. Kemudian karyawan atau pengusaha, ada yang coret-coret. Karyawan atau pengusaha, kembali lagi tadi pertanyaannya seperti itu. Kalau jawaban saya sih bisa dua-duanya. Jadi mau teman-teman mau jadi karyawan ataupun mau jadi seorang entrepreneur, teman-teman harus gunakan kesempatan itu untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Jangan setengah-setengah, lakukan sepenuhnya sebagai entrepreneur ataupun sebagai pengusaha. Kenapa? Karena insya Allah kalau kita udah berusaha yang terbaik, nanti Tuhan sendiri, Allah sendiri yang membelokkan nasib kita gitu. Misalnya saya udah berusaha selama lebih dari 10 tahun gitu ya sebagai seorang pekerja, akhirnya saya dikasih jalan gitu terakhir saya sebagai direktur di satu perusahaan, tapi ternyata nasib kan menjelaskan hal yang lain gitu ya. Saya akhirnya membangun bisnis sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan saya berusaha sepenuhnya sebagai seorang entrepreneur, nanti ke depannya saya bisa kasih impact yang lebih besar lagi seperti itu. Jadi jadilah yang terbaik, apapun yang teman-teman lakukan, jangan setengah-tengah, hiduplah sepenuhnya gitu ya. Jangan lupa untuk tetap bersenang-senang juga. Kenapa? Karena itu yang jadi energi buat kita supaya bisa terus maju ketika nanti menghadapi kondisi yang susah. Oke? Kalau ada pertanyaan lagi yang lain atau setelah ini nanti ada pertanyaan yang belum dijawab, kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini Instagram saya atau lewat email atau lewat LinkedIn gitu ya. Silakan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi itu lebih banyak. Kalau saya sih selama ini sih alhamdulillah sih bisa gitu ya, walaupun agak lama gitu ya balasnya, tapi insya Allah saya pasti balas. Oke. Mungkin ini masih bisa dikasih waktu buat nanya lagi Mas Heru, kira-kira ya kan? Ya, silakan. Untuk teman-teman silakan aja silakan ada yang mau bertanya. Mencet tombol menunjuk gitu ya. Atau langsung titip pertanyaan ke saya. Atau saya boleh nanya dulu ya Mas ya, sambil nunggu yang nanya. Jadi saya tadi udah searching Mas, Teguk ya. Ini menarik, mungkin yang simpel aja ya Mas ya. Yang dari bidang F&B. Ini Mas kan Mas Heru sebagai owner ya, berarti yang berinvestasi di Teguk ini sendiri ya? Ya. Berarti ada yang ngediriin yang istilahnya kayak foundernya seperti itu untuk Mas suntikan modal ke brand Teguk ini kan Mas ya? Saya sebenarnya lebih ke shareholder, jadi saya punya saham. Oh, shareholder. Iya. Oh, siap. Nah, tapi kebetulan saya juga membantu untuk dari sisi strategi pengembangannya dan sebagainya itu. Strategi pengembang bisnisnya Mas ya. Wow. Ini sebenarnya berarti kan saya mau tanya untuk mencari dari perspektif investor ya Mas ya. Untuk mencari misalkan saya sebagai pengelola itu mencari investor yang tepat itu untuk mengembangkan, apalagi ini perkembangannya langsung beberapa ratus gerai Mas ya, dari dalam beberapa tahun ini berarti kan akselerasinya cepat sekali, berarti kan 2 tahun udah 100 gerai, berarti kan ada suntikan dana dari beberapa investor yang
untuk mengembangkan itu selain memang pengelolaannya yang sudah ada strategi-strateginya seperti itu. Mungkin dari segi pengelola kita gimana sih Mas untuk mencari investor tuh setuju dengan ide kita dan siap mengeksekusi akselerasi itu seperti itu Mas. Iya, oke. Mungkin saya bisa sharing Mas Revi. Jadi yang pertama kita harus punya tim yang solid gitu ya. Kenapa? Karena investor itu kebanyakan... Ini sebagai pengelola berarti Mas ya? Sebagai pengelola harus punya tim yang solid gitu ya maksudnya ya? Iya betul. Sebagai pengelola kita harus punya tim yang solid. Kenapa? Karena sebagai investor itu sebenarnya terutama sekarang mereka lebih ngelihat orang-orangnya yang menjalankan. Dibandingkan bisnis penting tapi mereka yang menjadi top priority itu adalah mereka lihat siapa sih ini yang ngejalanin, timnya seperti apa, seperti itu. Jadi kalau mereka lihat ternyata orangnya yang menjalankan itu kuat dan di belakangnya itu kuat gitu ya. Misalnya ada investor nih mau masuk ke Teguk, dia lihat oh ternyata di dalamnya ada Heru Sutantio, ada siapa, dia yakin gitu bahwa bisnisnya itu akan survive, bisnisnya akan jalan gitu ya. Atau kalau misalnya ada investor dan dia kenal dengan beberapa foundernya atau beberapa pengelolanya, itu akan lebih membantu keyakinan dia gitu. Jadi people itu sebenarnya satu kunci yang harus bagus. Nah, kalau ternyata orang-orangnya itu belum dikenal atau orang-orangnya itu belum terbukti, itu pasti dia akan lihat bisnisnya. Apa sih yang dilihat di bisnis? Tentu saja yang pertama profitability-nya. Jadi teman-teman walaupun misalnya sekarang punya bisnis baru satu gerai profitable gitu ya, terus menghasilkan keuntungan, punya margin yang bagus, itu dan dijaga gitu ya konsistensinya itu insya Allah itu suatu yang menarik gitu untuk investor gitu. Nah terus kedepannya dia ngelihat kedepannya itu apakah bisnis ini itu berpotensi bisa di scale up atau enggak, dalam arti bisa diperbesar atau enggak gitu dengan melihat potensi pasar yang ada. Jadi teman-teman harus bisa ngerti di bisnis teman-teman itu potensinya itu seperti apa sih peluangnya. Kemudian teman-teman udah mulai mempersiapkan dari sekarang. Misalnya teman-teman bergerak di bidang F&B kayak di Teguk gitu ya. Teman-teman udah tahu nih ke depan itu market targetnya itu siapa saja, kemudian kompetitor itu seperti apa, market share-nya nanti mau seperti apa, kemudian apa sih yang berbeda dibandingkan dengan bisnis yang lain, keunikan dari bisnis teman-teman gitu. Bisa di situ teman-teman udah mulai mempersiapkan digitalnya, misalnya kayak di Teguk kita sudah menjalankan banyak inisiatif digital gitu ya. Itu yang dilihat investor, wow, ternyata Teguk walaupun bisnis minuman tapi dia udah bisa misalnya membaca customer-nya siapa, dia udah pakai BI dashboard gitu. Jadi untuk membuat keputusan bisnis itu bisa lebih bagus gitu. Nah, itu hal-hal yang menarik. Terutama untuk ini mungkin saya sharing sedikit, teman-teman tahu kan misalnya kayak Gojek ataupun kayak Grab gitu ya, Traveloka, startup-startup yang sudah jadi unicorn, dekakorn, itu mereka selalu ada unsur digitalnya di situ. Jadi teman-teman kalau bisa diusahakan bisnis apapun itu sudah mulai bergerak ke arah digital. Misalnya bisnis makanan itu usahakan sudah pakai layanan digital, misalnya layanan online, penjualan online dan sebagainya. Karena itu sesuatu yang sangat menarik dan kedepannya itu akan sangat bagus gitu untuk bisnis kalian. Itu sih, Mas Revi. Oke. Jadi mungkin kalau dijelasin masih panjang ya Mas Ege, karena selain dari segi investor itu pengelolanya pun harus bikin strategi. Karena menarik sih Mas, kayak saya lihat harganya dari produk-produk Teguk ini ada yang 5.000 bahkan Mas ya. 5.000 sampai 20.000 ini kan dengan rasa yang dan kelihatannya emang bahan bakunya juga wow gitu, bisa dapat harga segitu kan mungkin menarik ya Mas. Ada strategi-strategi yang sangat menarik di dalamnya gitu. Bisa dapat harga segitu. Iya. Betul. Rahasia bisnis ya Mas ya. Siap. Oke, mungkin ini ada yang sih, Oh enggak juga, boleh sharing ya berarti ya.
Silakan kalau ada pertanyaan. Oh iya, ini ada yang titip, silakan aja langsung dihidupin ininya. Iya, masih ada waktu untuk Ali Munawar. Silakan aja ditanyakan, hidupkan mic-nya, dan boleh nggak pakai video atau pakai video juga nggak apa-apa. Silakan. Baik, terima kasih atas Ali Munawar. kesempatannya. Selamat sore, assalamualaikum Mas Heru. Selamat sore Mas Ali. Selamat sore. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Iya, terdengar Mas. Iya. Ya, saya mohon izin tidak menyalakan video ini karena penerangannya kurang bagus juga di sini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Heru atas sharing-sharingnya hari ini. Saya ingin bertanya, mungkin ini agak berbeda ya saya pertanyaannya, karena tadi kan kita sudah bicara pencapaian-pencapaian, keberhasilan yang sudah pernah dicapai oleh Mas Heru gitu. Dan kalau saya lihat sekilas profilnya Mas Heru memang seperti misalnya SMA-nya pun SMA 2 Bandar Lampung, kemudian kuliahnya di salah satu universitas terbaik di Indonesia gitu kan. Jadi kita lihatnya baru sisi manisnya aja nih. Sementara itu saya percaya bahwa setiap orang punya sweet and sour, punya pengalaman pahit dan punya pengalaman yang baik juga gitu. Nah, saya ingin bertanya mengenai pengalaman kegagalan atau pengalaman yang pahit yang menurut Mas Heru itu awakening dan cukup mengubah cara berpikir Mas Heru gitu, dan sangat berpengaruh di dalam kehidupan Mas Heru sampai hari ini gitu, baik di bidang profesional maupun di bidang usaha gitu. Saya kira bisa ditangkap pertanyaannya ya Mas Heru ya. Baik. Oke. Baik, Mas. Oke. Ya, benar. Jadi Mas Ali, betul yang dikatakan tadi, kelihatannya kalau misalnya kita udah cukup berhasil gitu ya, atau kalau kita ngeliat orang lain ada yang sukses tuh kok kayaknya enak bener gitu ya hidupnya, atau lancar-lancar aja. Padahal sebenarnya mungkin saya bisa sharing nanti ada grafik yang bagus sekali. Jadi kesuksesan itu sebenarnya kayak gunung es ya, Mas. Kelihatannya di atas itu kecil gitu gunungnya, itu kesuksesannya, tapi sebenarnya yang di bawah itu bagian kegagalannya, bagian susahnya, bagian menderitanya, sacrifice-nya itu lebih gede lagi gitu. Itu juga yang sebenarnya saya rasakan. Jadi kalau misalnya kegagalan apa yang cukup berkesan bagi saya dan itu mengubah hidup saya, itu saya bingung nih milihnya yang mana muda. Terutama waktu di awal-awal itu saya sering sekali ngerasa dalam tanda kutip dibully gitu ya. Karena mungkin sesuai dengan nature pekerjaan. Saya sebagai seorang engineer dari Indonesia gitu ya, badannya relatif kecil gitu dibanding dengan saya kan waktu itu langsung kerja di Timur Tengah gitu ya, istilahnya sebagai TKI gitu ya, walaupun itu pekerjaan profesional di perminyakan. Paling kecil, paling muda, kelihatannya kayak nggak bisa kerja gitu ya. Akhirnya saya sering diremehkan gitu. Jadi sering diremehkan, dulu kalau saya masuk ke tambang minyak gitu, saya sering dikira bukan sebagai engineer gitu, tapi sering dikira tukang cateringnya atau tukang bersih-bersihnya gitu. Berapa kali itu sering. Terus kalau misalnya saya pergi ke mall atau yang agak bagus gitu ya, ke toko yang agak bagus, saya sering dikira penjaga tokonya gitu. Karena dikira nggak mampu mungkin. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu yang berbulan-bulan, bertahun-tahun saya rasakan gitu, terutama di awal, itu membentuk diri saya sehingga saya terbiasa tidak gampang menyerah atau tidak gampang terpengaruh ketika orang lain itu merendahkan diri saya atau meremehkan diri saya, Mas. Okay. Jadi walaupun misalnya ada orang bilang, lu masih kecil atau lu masih terlalu junior atau nggak mungkin berhasil lu, susah gitu bisnisnya, atau itu bukan cuman orang yang nggak kenal gitu ya, bahkan dari lingkungan keluarga kita pun mungkin teman-teman juga merasakan ada beberapa yang meragukan kemampuan kita gitu ya. Dia ngelihat kalau misalnya selama ini kita biasa-biasa saja, terus kita punya impian gitu, lu mah kayaknya nggak mungkin deh. Bahkan jangankan lingkungan keluarga yang seperti apa, kadang orang tua kita pun itu
pernah ada masa-masa yang meragukan kita gitu, yang saya rasakan juga sebenarnya. Saya dulu waktu SMA saya ingin sekali sekolah di luar negeri gitu ya ketika lulus. Alhamdulillah saya keterima gitu di salah satu universitas di Australia, tapi akhirnya saya nggak diizinin pergi. Waktu itu saya benar-benar desperate, saya benar-benar kesel gitu ya. Kenapa? Karena orang tua saya ngerasa saya nggak akan mampu gitu ngejalaninnya, terus tinggal sendiri dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Jadi kembali lagi ke tadi pengalaman seperti apa yang membentuk diri saya, yaitu di masa 3 tahun saya bekerja di luar negeri itu. Jadi saya sering sekali dapat dianggap remeh gitu, terus dianggap tidak mampu dan sebagainya. Tapi saya berhasil membuktikan gitu. Bahkan ketika saya resign dari Schlumberger waktu itu, perusahaan oil and gas itu, saya dapat 1 tahun letter untuk saya bisa kembali kapan aja gitu. Kenapa? Karena performance-nya bagus. Jadi walaupun kita orang Indonesia, badan kita kecil, secara fisik kita kayaknya nggak bisa gitu ya. Terus background saya juga bukan di perminyakan, tapi karena kita punya motivasi yang kuat untuk bisa sukses, itu pasti bisa. Jadi itu sih Mas, pengalaman yang membentuk diri saya untuk bisa seperti sekarang gitu Mas. Dan Setiap orang kita pasti semua memang harus siap dengan kegagalan atau ya, misalnya pasti. hal-hal diremehkan seperti itu ya Mas ya? Pasti Mas, pasti. Baik. Dan sekarang dengan adanya sosial media, kemudian segala macam yang buat akses kita terhadap hidup orang itu lebih gampang, itu kita akan menemukan itu pasti. Nggak semua orang itu bisa senang dengan diri kita gitu ya. Ada yang meremehkan kita, ada yang menjatuhkan kita dan sebagainya. Itu kita harus siap sih di masa sekarang. Yang penting kita fokus dan kita harus ada pegangan dalam tanda kutip orang-orang yang kita percaya, keluarga kita, teman-teman terdekat kita, sehingga siapapun itu yang bilang tentang diri kita tetap kuat gitu. Itu sih Mas. Baik, terima kasih Mas Heru sharing-sharingnya. Terima kasih juga kepada panitia. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Sukses selalu Mas Ali. Oke, semoga kita semua juga bisa ngambil hikmah dari perjalanan Mas Heru tadi ya, sebagai profesional juga, banyak asemnya juga. Jangan melihat yang manis, jangan melihat yang manis-manisnya aja ya. Ya. Mungkin lanjut lagi, masih ada waktu untuk kawan-kawan peserta. Silakan, masih ada yang mau ditanyakan terkait 2 pilihan ini gitu ya, yang sama baiknya sebenarnya Mas ya. Cuman jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Karena banget. Sayang umur. Benar banget. Karena nggak akan kerasa teman-teman. Oke. Ya. Tiba-tiba nanti udah 40. Ada lagi nih, 40. Boleh. Silakan kalau misalnya masih ada. Apapun ya pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya mau nanya hal yang pribadi juga nggak apa-apa. Mumpung saya ada di sini. Waduh, apa tuh Mas? Oke, silakan titip pertanyaan juga boleh. Buat Mas Heru, oke. Kalau tidak ada, saya boleh nanya lagi nggak Mas? Wah, mantap. Bisa silakan. Nih, boleh ya Mas ya. Ini itu kan ini ada usaha Mas yang sebenarnya bukan di bidang Mas ya. Berarti kan otomatis itu banyak. Dalam segi pengelolaan Mas banyak banget ya malah Mas ya. Itu harus cari partner yang di bidangnya seperti itu ya. Betul. Itu buat kesepakatan antara pengelola seperti itu, antar kemitraan tuh seperti apa sih Mas? Biar adil, terus ketika udah menghasilkan itu ya benar-benar bisa motivasi semua tim yang ada kayak gitu. Jadi pembagiannya adil, terus motivasinya. Jadi perusahaan juga semakin berkembang gitu Mas. Itu ngebentuk timnya itu gimana? Nah ini juga ada pertanyaan lagi nih. Mungkin habis ini ya kita sampaikan ke Mas Heru. Oke. Iya, jadi seperti yang ini berkaitan dengan pertanyaan Rafnia ya. Jadi kalau saya bisa bilang partner bisnis saya itu saya usahakan itu memilih orang-orang yang dia punya kompetensi di bidangnya. Kenapa? Karena dengan seorang partner yang punya kompetensi itu bisa membantu kita sama-sama jadi sukses lebih cepat gitu ya.
Misalnya saya kan background-nya di teknik industri, kemudian di perminyakan, tapi saya membangun bisnis di bidang digital teknologi misalnya. Tentu saja saya harus punya partner yang punya kompetensi di bidang itu gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan partnernya, yang orang yang kita pikir tepat gitu ya, kemudian yang kedua tadi ada juga tadi yang bertanya, kita harus fair dari awal, jangan gampang lah nanti pembagiannya atau gampang lah nanti sistem partnership-nya gimana, itu semua harus tertulis supaya lebih enak untuk kedepannya. Jadi kalau teman-teman sudah ketemu partnernya, udah ajukan aja ke notaris, buat aja di notaris misalnya pembagian sahamnya seperti apa, pembagian keuntungannya seperti apa nanti dan sebagainya, sehingga sama-sama enak gitu dua-duanya. Kalau udah seperti itu sih tinggal jalan aja bisnisnya. Nanti karena kan setiap orang udah tahu gitu porsinya masing-masing, pembagian tugasnya masing-masing, nanti dia akan dapat saham berapa, dia akan dapat profit berapa, dapat gaji berapa, mungkin seperti itu sih. Jadi yang pertama temukan partner yang tepat secara kompetensi, yang kedua harus dibuat hitam di atas putihnya supaya kedepannya lebih enak nanti. Itu sih. Seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu kita membangun tim, ya udah tinggal disesuaikan nanti. Sebenarnya itu kan ada fase-fasenya ya. Misalnya fase waktu bisnis kita masih kecil, tentu aja timnya nggak bisa terlalu besar supaya kita bisa lebih efisien. Apa dulu nih yang harus ada? Misalnya CFO-nya dulu atau keuangannya dulu, bagian keuangannya, atau ditambah lagi bagian penjualan misalnya, itu harus ada. Nanti kalau misal timnya udah makin besar, ditambah lagi harus ada HR-nya, harus ada apanya dan sebagainya sampai semakin besar lagi gitu. Itu sih. Semoga menjawab walaupun juga, belum tahu. Betul. Jadi jangan sok-sokan misalnya udah bangun. Betul. Jadi jangan sok-sokan misalnya udah punya satu perusahaan terus kita punya modal, wah, pokoknya tim gue 20 minimal gitu misalnya. Biar kelihatan gede gitu kan company-nya. Oh keren nih, Mas Revi punya kantor, ada pekerjaannya banyak gitu. Padahal bisnis kita sebenarnya revenue-nya cuma sedikit atau penghasilan cuma sedikit. Jangan sok-sokan seperti itu. Kita harus menyesuaikan dengan bisnis. Kalau belum terlalu besar ya harus disesuaikan juga dan semua orang harus mau kerja gitu. Bahkan mungkin sambil multitasking juga ya Mas ya, ketika bisnis masih kecil Mas ya. Harus. Saya dulu saya yang ngeprint, saya yang bikin surat, saya yang nganter surat, saya yang harus menurut saya pengusaha yang sukses itu ke depannya dia harus ngerasain dulu sih di awal dia ngerjakan hal yang kecil gitu. Jadi nggak langsung main suruh-suruh aja gitu. Saya ada pengalaman teman saya kebetulan memang sifatnya seperti itu, jadi bossy ya. Jadi di awal bangun bisnis udah langsung maunya main-main suruh-suruh aja gitu karena dia ngerasa dia bosnya. Akhirnya perusahaannya hanya bertahan 1,5 tahun kalau nggak salah. Padahal nggak bisa seperti itu. Kalau menjadi pengusaha kita harus siap untuk untuk mengerjakan dirty works-nya juga gitu, bukan hanya yang rapi-rapi. Jadi bukan hanya membagi kerja, cuman kadang-kadang emang nge-backup kerjaan juga Mas ya. Nah, harus. Oke. Ini ada pertanyaan Mas Heru dari siapa nih namanya? Dari Muhammad Arashid. Maafkah izin bertanya, gimana caranya melihat dan memaksimalkan peluang bisnis yang ada di lingkungan kita? Mau nanya langsung nggak nih Mas Arashid? Iya. Silakan boleh dihidupin mic-nya dan videonya boleh dihidupin, boleh nggak? Silakan Mas Arashid. Mungkin nggak apa-apa Mas, sambil dijelaskan mungkin beliau udah. Oke. Ya bagaimana cara melihat dan memaksimalkan peluang? Ini pertanyaannya baiknya memang lebih spesifik ya. Cuman sebenarnya peluang itu ada di mana-mana ya teman-teman. Jadi kayak misalnya saya sekarang lagi Zoom nih, kayak gini. Terus ini kan saya kebetulan lagi nggak di rumah saya, jadi pencahayaannya tuh kurang gitu. Akhirnya saya tadi harus nyari-nyari dulu nih, ada lampu, ada apa, dan sebagainya. Yang menurut saya itu agak taking time gitu kan, wasting time gitu kan. Akhirnya setelah saya ketemu lampu, baru saya setting dan sebagainya. Padahal kalau misalnya saya lihat, misalnya nih di laptop itu ada sistem pencahayaan misalnya yang
yang bisa tinggal klik-klik doang gitu ya, disesuaikan lampunya, sebagainya. Itu bisa sangat ngebantu saya gitu, terutama untuk di masa pandemi ini yang sering online, Zoom dan sebagainya. Itu kan satu peluang kan. Jadi sebenarnya teman-teman peluang bisnis itu ada di mana-mana. Sesuatu hal yang menyusahkan kalian, menyusahkan kita, dan kita berpikir itu bisa membuat kita lebih mudah, itu sebenarnya itu peluang bisnis. Lihat aja, banyak banget kan di mana-mana kan. Misalnya kayak parkir, teman-teman mau parkir di mall, misalnya mau parkir di di kok saya agak lupa ya, banyak lah kalau di Lampung ya. Jadi kayak Moka, terus Central Mall segala macam, atau Gramedia dan sebagainya, susah nyari parkirnya. Itu kan peluang juga kan. Kita belum ada apps misalnya yang bisa bantu kita untuk parkir secara otomatis, ngebaca di mana sih tempat parkir yang kosong gitu, sehingga kita bisa langsung ke sana. Jadi gimana caranya melihat dan memaksimalkan peluang? Cari aja apa hal-hal yang menyusahkan kita sehari-hari dan temukan solusinya. Itu sih. Itu pasti bisa dikembangkan jadi satu bisnis yang bagus gitu. Yang belum ada ya. Gitu, Mas Rashid. Jadi nggak usah susah-susah. Semoga. Jadi intinya memang dari masalah lah ya semuanya. Betul. Kalian kesusahan, kalian ngelihat apa nih masalah-masalah yang terjadi di diri kita sendiri gitu, di lingkungan kita sehari-hari ketika bekerja, ketika berusaha, itu bisa jadi peluang teman-teman. Oke, mungkin ada yang lain lagi atau kita coba ambil kesimpulan ya Mas Heru ya. Boleh dikasih final statement mungkin Mas kepada peserta, motivasi lah biar kita juga bisa ngelihat, karena Bandar Lampung ini mungkin Bandar Lampung dan Lampung kalau saya rasakan Mas emang lagi berkembang banget Mas, sektor kreatifnya, sektor bisnis UMKM-nya gitu. Jadi mungkin menjadi peluang buat para mahasiswa dan fresh graduate gitu ya untuk berwirausaha mandiri seperti itu. Karena masih banyak peluang kayak komoditas di Lampung, banyak sekali perkebunan, banyak sekali sektor keuangan yang masih belum dimaksimalkan di desa seperti itu. Seperti tadi dari materi Mas Regif seperti itu. Silakan Mas. Iya, betul. Ya, final statement. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan ke rekan-rekan semua. Yang pertama, kita harus yakin dengan diri kita sendiri. Kita sebagai putra-putri Lampung yang sebenarnya sudah dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi kita masing-masing ya, teman-teman. Jadi jangan terlena gitu dengan jangan mudah berpuas diri dengan kondisi kita sekarang. Terus kembangkan suatu kompetensi baru, suatu skill baru, dan jalankan itu dengan usaha yang terbaik. Jadi kalau saya boleh singkat statement saya, apapun profesi teman-teman, baik itu sebagai pengusaha, pekerja, PNS, mahasiswa, dan profesi-profesi yang lain, jalankan itu dengan sebaik mungkin. Jangan setengah-setengah, terus kembangkan diri, insya Allah itu bisa membawa berkah untuk impian teman-teman, untuk orang-orang di sekitar, untuk keluarga, dan untuk masyarakat banyak gitu. Jadi jangan setengah-tengah, usahakan yang terbaik, karena sayang usia kita, potensi kita yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sih. Oke, mungkin bisa diambil hikmahnya ya teman-teman peserta dari cerita panjang Mas Heru ini, pengalamannya, terus apa yang dilakukan saat ini gitu ya. Terima kasih juga kepada panitia udah memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderatori acara ini. Mungkin saya kembalikan kepada Nia ya selaku host. Silakan. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih teman-teman semua. Sehat-sehat selalu semua, sukses. Saya tunggu cerita suksesnya ya dari Lampung. Terima kasih Kak. Amin. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kita, Kak Heru, dan juga pemateri pertama kita.
Kemudian terima kasih juga kepada moderator kita Kak Revi dan kepada teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman, sebelum saya menutup acara ini, kita akan diadakan sesi foto bersama. Jadi dimohonkan untuk teman-teman untuk menghidupkan kameranya. Untuk panitia bersiap-siap untuk sesi dokumentasi. Baik teman-teman. Wah, ganteng cantik semua nih. Kenapa nggak dihidupin dari tadi? Ya, bisa dibuka semua ya untuk sedikit kita dokumentasi sebentar. Dihitung sampai 3 ya, udah siap ya, panitia. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin untuk ini. Kita mulai lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke. Baik, terima kasih untuk kepada panitia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menutup acara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman diingatkan acara akan kita break sejenak dan dilanjutkan lagi jam 16.30 untuk sektor profesional. Terima kasih.